Ya, saya Wilson Alengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, dengan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-6 untuk media seputar kita. Ya, saya berharap dengan usia yang semakin bertambah ini, media seputar kita akan semakin maju, semakin berjaya, semakin bersemangat untuk menyampaikan informasi yang informatif dan edukatif kepada masyarakat. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk media seputar kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Utama PT Berita Istana Negara mengucapkan selamat ulang tahun media seputar kita yang ke-6. Semoga menjadi media online Indonesia selalu terdepan dan menyajikan berita-berita paling aktual, cepat, dan terpercaya. Halo, Assalamualaikum, aku Dara. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk media seputar kita. Semoga semakin jaya dan sukses selalu. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dikambelu ngucapno selamat ulang tahun ke media seputar kita yang ke-6 tahun. Semoga kedepannya semakin sukses, lancar dan jaya. Pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ugil ngucapno selamat ulang tahun kepada media seputar kita sing ke-6 wis. Muga-muga tambah sukses, lancar kabeh, berita-berita yo akurat kabeh. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Mia Amim mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 media seputar kita. Semoga menjadi sumber berita yang inspiratif, selalu terdepan dalam menyampaikan berita-berita paling aktual, cepat, dan terpercaya. Langsung saja pemateri pertama yakni Bapak Wiradiaksa akan menyampaikan materi dengan tema bijak dalam penggunaan media sosial menyosong pemilu tahun 2024 dalam perspektif hukum. Kepada Bapak Wira, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jombang, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Aris. Mohon izin untuk Bapak Mas Likin sama Pak Bayu, mohon izin menyampaikan terkait bijak menulis ya. Tema pada hari ini seminar Kota Santri Bebas Hoaks, bijak menulis dan bermedsos menuju tahun politik yang kondusif. Menuju tahun politik yang kondusif kan memang kita ketahui bersama tahun 2024 tahun depan Indonesia masuk ke tahun pemilu, tahun pemilu. Baik, selanjutnya bisa ke next. Sedikit saja mohon izin memperkenalkan diri, saya Wiradiaksa Muhtadi Putra, orang asli Jombang. Cuma saya baru bertugas di Jombang tahun kemarin 2022. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 Universitas Brawijaya juga, dan alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan studi Bapak di S3 Universitas Brawijaya. Saat ini sedang menjalankan studi S3, menyusun disertasi. Untuk pekerjaan saya pertama kali ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian melanjutkan tugas kembali di Kejaksaan Negeri Tapin, Kalimantan Selatan. Dan yang selanjutnya saya terakhir di sini Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus. Nanti kedepannya saya tidak tahu lagi bakal kemana lagi Mas Moderator, karena kita bakal pindah ke seluruh Indonesia kalau jaksa. Sama juga dengan rekan-rekan polisi juga mungkin sama nantinya. Next selanjutnya terkait media sosial. Kita tahu bersama mungkin di sini banyak teman-teman media, teman-teman wartawan dan juga rekan-rekan mahasiswa dan lain sebagainya. Media sosial kayak semua orang pasti bakal punya namanya media sosial. Entah dari muda bahkan sampai golongan senior, semua punya namanya media sosial. Paling simpel aja mungkin WhatsApp. Semua teman-teman yang ada di sini pasti punya namanya WhatsApp. Itu salah satu media sosial.
terus kemudian Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, tapi pernah enggak kira-kira teman-teman ini tahu sejarahnya media sosial? Yang dari awal sampai akhir berkembang ke saat ini. Nah, ini mohon izin moderator dan rekan-rekan, saya ada sedikit video menayangkan terkait perkembangan media sosial dari tahun awal sampai kemudian berkembang ke tahun zaman modern saat ini. Mari mengenal media sosial dari zaman ke zaman. Surat elektronik atau email lahir pada tahun 1971 dan menjadi media sosial pertama kali. Hingga saat ini, hampir setiap orang menggunakan email untuk mempermudah pekerjaan mereka. Pada tahun 1995, muncullah aplikasi chatting bernama MIRC. Pada aplikasi ini, kamu akan sangat sering melihat tulisan ASL_PLZ yang berarti asal please. Pada tahun 1999, lahirlah sebuah situs yang bernama blog. Dan para penggunanya terkenal dengan sebutan blogger. Pada situs blog, kamu dapat menceritakan baik secara tulisan maupun gambar mengenai cerita-cerita pribadi hingga mereview suatu barang. Hingga kini, blogger masih sangat eksis, bahkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatanmu. Pada tahun yang sama, lahir pula forum Kasakusuk atau lebih dikenal Kaskus. Kaskus merupakan forum komunitas maya di Indonesia. Semua hal juga dapat kamu tuliskan di sini. Dalam perkembangannya, Kaskus menjadi lapak para penjual dan para pembeli online bertemu. Kata-kata yang akan sering kamu temui di Kaskus adalah sundulgan. 1 tahun setelahnya, Yahoo Messenger atau YM hadir dan menjadi aplikasi chatting yang dianggap menggantikan posisi MIRC. Karena YM memiliki keunggulan yaitu menelpon sesama pengguna secara gratis. Nah, untuk kamu generasi 90-an, pasti kamu mengenal bahkan memiliki akun sosial media yang satu ini, Friendster. Di Friendster, kamu bisa mencurahkan isi hatimu melalui kolom status, berdiskusi dengan teman dengan menggunakan kolom komentar mereka, membagikan foto, dan yang paling unik adalah mengganti latar belakang Friendster kalian. Sayangnya, kini Friendster sudah tidak dapat diakses karena kebangkrutan perusahaan mereka. Facebook dianggap sebagai raksasa media sosial. Bagaimana tidak, media sosial ini sudah lahir sejak tahun 2004 dan eksis hingga sekarang. Pada media sosial ini kamu bisa membagikan tulisan, foto, video, hingga chatting sesama pengguna. Facebook kini juga menjadi tempat orang menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Mulai dari informasi yang penting hingga menjadi lapak jual beli online. Selang 2 tahun dari kelahiran Facebook, Twitter hadir menambah deretan media sosial yang ada. Meski kamu juga bisa membagikan informasi berupa foto, video, dan tulisan, namun tulisan di Twitter dibatasi hanya sebanyak 280 karakter. Pada tahun 2010, media sosial yang cukup unik hadir, yaitu Pet. Bagaimana tidak unik, kamu bisa membagikan kegiatanmu mulai dari mendengarkan musik, sedang tidur, dan bangun tidur. Sayangnya, pada tahun 2018, pengguna Pet mengalami penurunan drastis dan membuat perusahaan harus gulung tikar. Di tahun yang sama, hadir media sosial yang sangat digandrungi hingga saat ini, yaitu Instagram. Instagram digadang-gadang sebagai media sosial yang mampu menyingkirkan media sosial pendahulunya. Pada Instagram, kamu bisa membagikan foto, video, dan status dengan tambahan teks, stiker, serta filter. Kamu juga bisa melakukan siaran langsung dari akunmu loh. Kini, hampir setiap orang memiliki Instagram, hingga membuat Instagram menjadi ladang informasi terbaru dan tercepat. Selanjutnya lahirlah aplikasi pesan Snapchat. Tentu, Snapchat tidak hanya aplikasi pesan semata, karena kamu dapat mengirimkan pesan dengan video dan merekam video. Snapchat juga memiliki banyak sekali stiker lucu yang dapat kamu gunakan untuk berselfie. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas YouTube. Sebenarnya, YouTube sudah hadir pada tahun 2005 sebagai layanan penyimpan video.
Namun YouTube baru berkembang pesat sejak berada di bawah naungan Google. Hanya dari layanan penyimpan video yang sederhana, kini YouTube dapat melahirkan ratusan bintang dan menjadi salah satu tempat kerja untuk para vlogger. Kira-kira akan ada media sosial apa lagi ya? Baik, itu tadi video gambaran ya dari awal kemudian perkembangan medsos sampai dengan sekarang. Ada macam-macam Twitter, kemudian ada Instagram, ada juga kemudian tadi Facebook, ada juga yang lain Snapchat dan lain sebagainya. YouTube tadi yang terakhir, karena emang sekarang YouTube sama kayak bahasa anak muda sekarang, YouTube lebih dari TV. Karena semua file media, kemudian pemberitaan, YouTube menurut saya jadi hal yang mudah untuk diakses dan juga dilihat, bahkan bisa lebih dari TV bagi saya. Next slide-nya. Nah, untuk next slide-nya berbicara terkait tentang hoax ya. Hoax ini teman-teman semua, rekan-rekan dan semua yang hadir di sini sebenarnya hari ini mungkin sering dan kerap kali terdengar kata-kata hoax. Hoax ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu enggak kira-kira hoax ini apa? Bicu, nah ada bilang bicu. Bicu berarti kan bohong. Harusnya boleh enggak? Bohong itu kan enggak boleh. Itu ya, Ibu. Semuanya hoax itu bohong. Hoax itu berita bohong. Dalam undang-undang, mohon izin kalau ada koreksi apa nanti. Dalam undang-undang kita ada peraturan undang-undang tidak dikenal namanya hoax. Kata hoax tidak ada. Memang dalam KBBI kita ada kata hoax yang artinya adalah berita bohong atau suatu pemberitaan di mana pemberitaan yang tidak benar tapi diberitakan, dibuat seolah-olah itu adalah benar. Itu hoax. Bisa kelihatan enggak ya dari rekan-rekan semuanya di tayangan ada kelihatan sedikit gelap kayaknya. Tadi kayaknya warnanya putih ya slide-nya. Jadi ganti Windows-nya. Bisa diganti temanya nggak putih warnanya atau diputihin? Biar kelihatan. Jadi sambil saya jelaskan, ada juga nanti bisa slide yang bisa dilihat poin-poinnya sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Nah, itu ada perbedaan antara berita hoax dan juga berita bohong ya. Jadi ada cermati alamat situsnya, terus kemudian jangan cuma membaca judul. Nah, kadang-kadang mungkin saya di sini memateri awal pembuka saja untuk apa sih sebenarnya gambaran tuh hoax, ya kan gitu kan. Pemberitaan sekarang bukan pemberitaan yang ditampilkan dalam media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp, mungkin status dan lain sebagainya. Itu rata-rata kita cuma melihat judulnya. Karena memang judul yang paling utama, kadang penting kita lihat. Menariknya tuh judul, dari judul. Awal dari judul kita lihat, terus kemudian kadang kita lihat sekilas cuma lihat judulnya saja. Judulnya apa sih? Seperti ini dan kawan-kawannya. Itu tok. Tapi isinya, bagaimana informasi yang ada di dalamnya, terkadang kita tidak membaca itu semua. Nah, sebagai pengguna media sosial yang baik, seharusnya kita baca juga. Jangan cuma dengan membaca judulnya saja. Karena judul dengan informasi yang ada di dalamnya terkadang berbeda. Sama lah dengan kita nonton film peperangan atau film action kan, yang isinya mungkin perang, tapi di dalam film itu ada intisari yang harus kita tangkap. Begitu juga media sosial, status, kemudian postingan dan lain sebagainya. Harus kita perhatikan juga isinya. Kemudian periksa fakta. Ini kemudian mungkin dalam rekan-rekan media mungkin tahu dengan istilah framing media. Ini yang menurut saya mungkin penting juga, framing media. Jadi ketika ada suatu pemberitaan atau media dalam media sosial, kita juga harus melihat bagaimana fakta yang ada di lapangan. Seperti apa sih sebenarnya? Jangan cuma dari satu sumber. Ketika saudara, teman rekan-rekan yang lain sini menarik satu sumber, satu postingan, bisa dilihat dengan postingan-postingan yang lain. Ikuti perkembangannya.
Itu yang kemudian yang namanya hoax menurut saya. Next slide, Mas Agus. Ini saya berbicara karena saya di sini sebagai mohon izin mewakili Pak Kajari Jombang, mewakili terkait aparat penegak hukum ya, salah satunya. Ada beberapa jerat pidana yang bisa dikenakan untuk pelaku-pelaku hoax. Nah, di sini ada dua undang-undang yang mungkin paling umum digunakan, Undang-Undang ITE tadi yang disampaikan oleh Mas Agus dan juga Pak Direktur tadi juga. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tahun 2008 menjadi tahun terbitnya Undang-Undang ITE. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu media sosial sudah banyak dan berkembang di Indonesia. Ini menjadi titik penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena saya media sosial pada saat itu banyak digunakan selain untuk memberikan informasi juga menjadi tempat untuk menyebarkan berita-berita bohong. Tadi bilang bijui lah. Berita-berita hoax ini banyak bermunculan di media-media sosial. Akhirnya menerbitkan Undang-Undang ITE yang paling sering dibahas saat-saat ini, Undang-Undang ITE. Nah, itu ada beberapa pasal yang mungkin bisa dijelaskan. Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing pasal 27 ayat 1, ayat 1 terkait berita bohong, bisa dilihat sini, terkait pemberitaan bohong, itu terkait unsur kesusilaan. Pasal 27 ayat 1 terkait pemberitaan terkait kesusilaan. Kemudian selanjutnya ada perjudian, kemudian ada penghinaan atau apa tuh bahasanya tuh Mas Agus? Pengancaman ya. Penghinaan atau pengancaman. Selanjutnya ada pengancaman ayat 4. Ada juga ayat 2, 28 ayat 2 ini unsur sara. Unsur sara atau ujaran kebencian, betul. Nah, ini mungkin yang masih panas atau hotnya pemberitaan sekarang di Jombang, ada perkara, salah satu perkara yang mengangkat unsur sara atau ujaran kebencian dan juga pengancaman. Selanjutnya ada juga pasal 29 itu terkait ancaman kekerasan. Nah, ini pengancaman dan sebagainya. Dalam KUHP juga ada pasal 390 terkait penyiaran kabar bohong. Next slide. Nah, ini berbicara tentang aspek hukum tadi, pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4, ada muatan perjudian, muatan penghinaan, dan sebagainya, yang masing-masing unsur pasarnya ada di dalam slide. Informasi yang menunjukkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini berbicara tentang pidana, berarti apa yang kita lakukan dan kita komentari dalam media sosial itu sebenarnya ada dasar pidananya. Gak serta-merta kita menuangkan semuanya yang kita pikirkan, kita ketik, kita posting dan sebagainya, itu bisa diterima atau sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi ada pidananya ya, pasal 27 ada pidananya. Pasal next slide. Bagus. Nah, itu ada pidana penjara. Ini enggak kelihatan ya kayaknya slide-nya, kalau tampilannya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ada pasal-pasalnya, itu ada pidana penjaranya masing-masing, bunyi pasalnya seperti itu. Ada yang 4 tahun, ada yang kemudian denda juga 1 miliar rupiah dan sebagainya. Seringkali kita bermedia sosial, memang media sosial itu sebagai tempat atau wadah untuk memberikan aspirasi kita terhadap suatu hal yang lagi booming, misalkan di media sosial itu kita bisa mengomentari, merepost dan lain sebagainya. Merepost pun sama, mengomentari apalagi memberikan informasi itu. Next slide. Nah, ini terkait perkara tentang hoax media sosial di Indonesia. Mungkin saya tidak terlalu banyak berbicara tentang perkara tentang hoax. Bisa next slide. Ada beberapa contohnya. Nah, ini perkara terkait media sosial itu ada juga ini. Kemudian next, bisa dilihat di slideshow. Nah, ini juga. Kemudian next, Ariel sempat viral pada saat itu, memang masuk juga Undang-Undang ITE masuknya. Next slide.
Next slide lagi. Nah, ini yang mungkin lagi booming saat ini di Jombang lokasinya juga terkait pengancaman jatuhnya. Undang-undangnya terkait pengancaman pasalnya. Kalau kita berbicara pengancaman, memang kita tahu situ di media sudah banyak lah ya, rekan-rekan semua di sini mungkin sudah pada tahu apa yang diposting, apa yang dikomentari oleh terpidana. Mohon izin terdakwa sekarang mungkin masih dalam proses hukum. Bagaimana sampai akhirnya bisa diproses pidana? Ini mungkin yang menarik karena bahwasanya orang ini kok komentari saja kok bisa kena pidana. Nah, komentarin suatu hal yang sebenarnya bukan dia yang memposting itu, tapi kemudian akhirnya dia mengomentari. Maka bisa sampaikan, mengomentari saja itu menjadi suatu hal yang harus berhati-hati. Kita sebagai manusia yang menggunakan media sosial harus berhati-hati. Karena asalnya mengomentari suatu hal tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dan lain sebagainya, fakta, hoax dan kawan-kawannya, itu bisa berakibat pidana atau hukuman. Itu bisa next slide. Bagus. Nah, ini kemudian peran kejaksaan dalam hal hoax dan kawan-kawannya. Mungkin kalau peran saya tampilkan video terlalu lama. Gambaran umum saja, kejaksaan sebagai suatu penuntut umum yang dapat yang membuktikan perkara dalam suatu persidangan. Itu aja. Next slide. Terus. Nah, ini yang saya sedikit karena kita terkait pelatihan. Ini ada tulisannya menuju politik yang kondusif, bijak menulis dan bermedsos. Saya tertarik sebenarnya terkait jurnalistik. Ada yang tahu perbedaan antara jurnalis dan juga wartawan? Rekan-rekan ada yang tahu enggak? Mungkin karena kita berbicara terkait jurnalistik dan juga wartawan hampir sama sebenarnya. Kalau jurnalistik itu berbicara tentang penulisan, apa yang dilampilkan. Ketika kita memposting di media, kita masuk dalam jurnalis. Terus kemudian wartawan, dia lebih pemberitaan fakta di lapangan seperti apa disampaikanlah dalam media-media sosial dan juga media-media pemberitaan yang lainnya. Jurnalistik saat ini menurut saya untuk kedepannya dalam pemilu tahun 2024 ke depan sebenarnya ada 2 poin penting ini, profesionalitas dan juga independensi. Profesionalitas berarti bahwasanya kita sebagai jurnalis, masyarakat umum juga yang mengguna media sosial harus profesionalitas. Dalam pekerjaan jurnalis dan juga wartawan, seharusnya kita saya mengajak rekan-rekan dari tim media jurnalis dan juga media wartawan dan sebagainya, itu mengajak untuk profesional dan independensi. Profesionalitas dalam artian kita bekerja profesional. Bagaimana wartawan atau jurnalis ini mencari fakta di lapangan sampai akhirnya kemudian menampilkan dalam media-media sosial dan juga media-media pemberitaan yang lainnya. Independensi. Terkait independensi menurut saya untuk ke depan tahun politik ini istilahnya independensi jangan sampai kita berpihak pada salah satu pihak. Pemberitaan yang ada di media, fakta yang ada di lapangan itu ditampilkan secara utuh, independen. Ini yang saya ajak dari rekan-rekan semua media dan rekan-rekan yang lain harus independensi. Next slide, Mas Agus. Tips dan trik bermedsos mungkin nanti bisa disampaikan juga di Pak Wahyu ya. Saya sampaikan sekilas saja terkait tips dan trik bermedsos ketika emosi jauhi sosmed. Nah, kadang-kadang kita ketika emosi sering itu buat status ya. Saya mungkin ibu-ibu perempuan sekarang lah ya, bukan perempuan lah ya. Siapapun emosi mesti buat status atau ngeposting sesuatu. Itu jangan sampai seperti itu karena kadang-kadang menyakiti orang lain dan sebagainya. Itu ada ranah pidana juga. Hindari bicara yang berkaitan dengan sara, unsur sara itu hindarilah suatu golongan dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian menjelek-jelekkan atau bahkan sampai menghina. Hindari kata-kata kasar, hindari pornografi, dunia maya sama dengan dunia nyata, update semua hal sampai jangan segan meminta maaf pada saat ketika kita salah dalam bermedsos. Itu. Next slide. Nah, ini ada sedikit video bisa ditampilkan. Selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berinternet dan media sosial yang aman.
Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai sering saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini. Dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor dibonceng Amir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi pada Anissa? Apa yang dilakukan oleh Anissa sangat berbahaya. Contoh beberapa kalimat Amir yang menandakan hal ini sangat berbahaya, antara lain adalah Anissa bisa menjadi korban kekerasan seksual, penipuan, atau penculikan. Pada kasus tertentu, kamu bisa saja bertemu orang yang kamu kenal dari sosial media. Tapi tentunya tidak bertemu hanya berdua saja atau merahasiakan pertemuan ini. Tentu, internet dan media sosial mempunyai banyak manfaat positif seperti akses informasi dan menambah pertemanan yang positif dari berbagai daerah. Tetapi, internet juga mempunyai dampak negatif dan risiko seperti terjadinya kasus penipuan, kekerasan, dan penculikan. Hal negatif dan risiko ini bisa kita hindari. Berikut ini beberapa kiat berinternet dan media sosial secara aman. 1. Keamanan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi di semua media sosial dan internet kamu aman dan tidak bisa diakses oleh umum. Minta bantuan orang lain jika kamu tak yakin terkait hal ini. Kedua, lingkar pertemanan. Jangan berteman di media sosial dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal lingkaran pertemanannya. Berteman di media sosial bukan berarti kita langsung percaya. Tetap waspada. 3. Pilih-pilih data yang diunggah dan dibagikan. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Kamu bisa saja sedang menjadi korban identitas palsu, penipuan, atau tindakan kejahatan lainnya. Untuk lebih memahami cara berinternet dan bermedia sosial secara aman, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus selanjutnya. Kamu bertugas mengeksplorasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada situasi tersebut dan bagaimana cara menghindarinya atau menghadapinya untuk menjamin kita tetap aman. Sulaiman menggunakan WhatsApp setiap hari untuk tetap berhubungan dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Suatu hari, ia mulai menerima pesan-pesan yang tidak jelas kebenarannya dan berita-berita tentang konspirasi. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Sulaiman? Diskusikan kasus tersebut dengan teman kamu dan diskusikan dengan gurumu. Sebagai penutup, berikut ini kembali kami ingatkan cara berinternet dan bersosial media secara aman yang perlu selalu kamu ingat dan terapkan. Pertama, privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet kamu aman agar tidak bisa diakses oleh umum. 2. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang kamu alami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua, atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. Ketiga, pilih-pilih data. Tidak semua yang kamu baca secara online adalah benar. Kamu bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat,
Jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Kelima, penting istirahat dari online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keenam, cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan sosial media. Oh iya, hal lain yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penggunaan media sosial adalah mengikuti akun informasi terpercaya seperti @YouReportIndonesia dari @UNICEF Indonesia yang bisa membantu kamu menyuarakan pendapat termasuk membagikan informasi aman di media sosial. Sampai jumpa. Oke, itu tadi video sedikit gambaran terkait penggunaan media sosial yang baik. Saya rasa itu gambaran umum tadi ya, terkait hoax dan juga berita bohong dan juga pidananya. Untuk selanjutnya, kalau saya lebih suka diskusi. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita berdiskusi selanjutnya. Nanti di sesi setelah pemateri ya, moderator ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rekan-rekan semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.